Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa bertemu kembali dan saya berharap saya menemui Bapak Ibu sekalian di dalam kondisi tubuh yang sehat, begitu juga di dalam iman yang semakin boleh bertumbuh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di video saya kali ini saya ingin membawakan sebuah topik yang sebenarnya tidak menyenangkan, tetapi saya pikir ini sesuatu yang perlu kita ketahui bersama-sama dan perlu kita sikapi bersama-sama. Karena sesungguhnya ini adalah sebuah realitas kehidupan kita sebagai orang percaya. Topik yang saya mau kita coba pikirkan bersama-sama adalah predator rohani. Menurut Cambridge Dictionary, predator atau pemangsa adalah binatang yang memburu, membunuh, kemudian memakan daripada binatang yang lain. Atau seseorang yang mengincar orang lain dengan tujuan untuk melukai atau melakukan kejahatan terhadap mereka. Predator-predator ini jangan kita pikir orang-orang inferior tanpa pengaruh Bapak Ibu sekalian. Tapi predator ini seringkali justru adalah orang-orang berpengaruh, orang-orang berpengalaman dan populer yang meraih ketenarannya melalui asosiasi dengan organisasi-organisasi yang terkenal. Bahkan juga lingkaran-lingkaran spiritual. Mereka seringkali adalah seorang hamba Tuhan, pastor, pendeta, majelis, pengurus daripada jemaat, atau bahkan mereka adalah seorang sosok penyembuh dengan platform figur yang rendah hati, sehingga dia bisa dengan mudah memanipulasi orang-orang atau korban-korban yang biasanya memiliki spirit yang murah hati, yang tulus, yang tidak berpikiran buruk, yang begitu bersemangat ingin belajar, bahkan yang seringkali di dalam kondisi dalam kesusahan. Maret tahun 2020 kita dikejutkan dengan sebuah berita. Pendeta berinisial HL di Surabaya mencabuli seorang jemaatnya. Celakanya Bapak Ibu sekalian, jemaatnya itu adalah seorang anak gadis berumur 10 tahun. Dan kejadian demi kejadian percabulan itu dilakukan bukan di tempat yang lain seperti di hotel ataupun tempat-tempat yang tidak baik. Tetapi itu justru dilakukan di kompleks gereja. Dan itu dikerjakan selama Bapak Ibu sekalian bukan 1 kali atau 2 kali, tetapi selama bertahun-tahun, yaitu 6 tahun. Dan pada saat polisi menanyakan kenapa orang ini melakukan kejahatan tersebut, alasannya adalah alasan yang sangat-sangat jahat. Karena dia mengatakan dia melihat postur tubuh daripada anak gadis itu begitu bongsor dan seperti seorang mahasiswa. Bahkan pada saat dia selesai mencabuli daripada anak gadis itu, seringkali si pendeta ini mengajak anak gadis ini untuk menutupnya dengan berdoa bersama-sama. Tujuan daripada orang tua ini sangat jelas Bapak Ibu sekalian pada saat dia menitipkan anak gadis itu, yaitu supaya anak gadis ini bisa dibimbing secara rohani dan bisa tumbuh menjadi pribadi dengan iman yang lebih baik. Tetapi betapa bejatnya hati manusia. Kepercayaan daripada orang tua yang begitu tulus dan murni harus dinodai oleh tangan manusia yang tidak berperi kemanusiaan ini. Kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian berapa banyak orang korban yang sudah dimangsa oleh predator rohani ini. Kasus kedua yang saya mau ceritakan adalah dari sebuah artikel yang ditulis pada tanggal 15 Februari 2021 baru-baru ini oleh seorang wanita Indonesia bernama Cynthia Tanggara. Setelah dia diminta tanggapannya atas kasus seksual misconduct yang dilakukan oleh Ravi Zacharias, Cynthia Tanggara menulis sebuah artikel berjudul Thoughts on Ravi Zacharias Misconduct, an Open Letter for Christian Fanatics. Cynthia adalah seorang fans berat dari Ravi, Bapak Ibu sekalian. Buku-buku Ravi adalah introduksi bagi dia untuk masuk dalam dunia apologetika. Bahkan khotbah-khotbah daripada Ravi itu mempengaruhi dia dari seorang ateis menjadi seorang percaya. Kemudian di bawah bimbingan dari Ravi Zacharias Ministry, dia pun menjadi salah seorang apologis hingga pada saat ini. Cynthia menceritakan pengalaman pribadinya di saat dia berada di sebuah pertemuan seminar apologetika. Seorang laki-laki parubaya yang tidak dia kenal mendekati dia kemudian mengajaknya untuk berbicara. Dan singkat cerita dia pun mulai tahu bahwa ternyata orang ini adalah seorang gembala sidang
di sebuah gereja di kota Yogyakarta. Dan pendeta ini pun menanyakan bagaimana Cynthia bisa masuk ke dalam dunia apologetika. Dan pendeta ini pun mengatakan bahwa dia ingin sekali mengundang Cynthia untuk berbicara tentang pengalamannya masuk ke dunia apologetika. Dan singkat cerita, setelah Cynthia kembali ke Surabaya, pendeta ini pun menghubungi dia. Awal-awal Cynthia berpikir bahwa telepon daripada Pak Pendeta ini adalah untuk membicarakan akan rangkaian persiapan pelayanannya di sana. Tapi dari awal pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari si pendeta ini sudah mengarah kepada hal-hal yang pribadi dan sama sekali tidak berhubungan dengan pelayanan dianya nanti. Terakhir kali si pendeta mengatakan bahwa dalam waktu dekat dia akan ke Trawas, yaitu sebuah daerah pegunungan dekat dengan Surabaya. Si pendeta mengatakan betapa dia rindu kepada Cynthia. Dan dia ingin mengundang Cynthia untuk melewatkan malam bersama dengan dia di sana. Yang disebutnya dengan spiritual retreat berdua. Dengan serta-merta Cynthia pun mengetahui bahwa predator rohani sudah berada begitu dekat dengan dia. Dia pun segera melaporkan hal ini kepada mentornya. Dan tentu saja kejadian ini segera ditindaklanjuti. Melalui kejadian ini Cynthia menuliskan, "Saya tidak hidup di dunia di mana semua pendeta dan hamba Tuhan adalah manusia yang baik dan tulus. Saya hidup di dunia di mana tanda kutip orang yang baik, yang berkuasa dapat menggunakan kekuasaannya untuk mengambil keuntungan dari seorang gadis yang bersemangat untuk melayani Tuhannya." Bapak Ibu sekalian, saya percaya dua kasus yang saya ceritakan di atas bukanlah satu-satunya yang terjadi. Tapi saya percaya banyak yang masih berada di bawah permukaan, yang tidak pernah diangkat ke atas permukaan, yang masih tersembunyi dengan rapi dan tidak pernah terungkap. Kenapa pembusukan seperti ini seringkali tidak bisa tertangani, bahkan biasanya baru tercium setelah melewati waktu yang lama dan sudah menjadi sangat berbahaya? Karena sesungguhnya di dalam kalangan Kristen sendiri, kita seringkali mengambil sikap-sikap yang saya lihat sebagaimana di bawah ini Bapak Ibu sekalian. Salah satunya yaitu tidak mungkinlah hamba Tuhan ini atau orang ini akan melakukan perbuatan seperti itu. Lagian dia korbannya bagus, pengetahuan Alkitabnya begitu luas, sikapnya juga sopan, keluarganya juga sepertinya baik-baik. Dan yang kedua yang seringkali kita lakukan adalah Bapak Ibu sekalian, kita seringkali akan mengambil sikap acuh tak acuh. Kita berpikir lagian korbannya adalah orang lain, bukan saya, dan juga bukan keluarga saya. Dan yang ketiga yang seringkali kita lakukan adalah kita mengatakan tidak usahlah menghakimi. Lagian saya sendiri juga masih bergumul dengan dosa-dosa saya. Dan yang keempat yang seringkali kita lakukan adalah konsep kasih menutupi banyak dosa. Lagian pelaku mungkin sudah bertobat. Dan alasan yang terakhir yang seringkali saya temukan adalah kita mencari aman Bapak Ibu sekalian. Kita berpikir lagian gereja kita tenang-tenang. Nanti malah jadi ribut. Hilang damai sejahtera. Jemaat malah akan kabur bukan? Dan bagaimana dengan laporan nanti ke sinode? Catatan daripada kuantitas daripada jemaat yang berkurang, kemudian juga keributan yang terjadi. Bukankah itu menunjukkan kepemimpinan kita yang tidak baik? C.S. Lewis dalam bukunya Male Christianity dalam bab tentang moralitas seksual mengatakan, penyimpangan insting seks ini banyak sekali dan sulit untuk disembuhkan, bahkan menakutkan. Lewis melanjutkan, kenapa begitu mudahnya kita bisa jatuh? Kenapa begitu sulit bagi kita untuk menjaga kesucian kita? Oleh karena yang pertama, Lewis mengatakan kita memiliki natur yang sudah menyimpang. Di dalam keberdosaan kita cenderung melakukan apa yang jahat di mata Allah. Bahkan pada saat kita melihat poin yang kedua yang disampaikan oleh Lewis itu sendiri, iblis juga mencobai kita. Dengan natur kita yang berdosa saja sudah begitu gampang kita bisa jatuh. Apalagi ditambah dengan kehadiran daripada iblis yang seringkali mencobai kita. Sehingga betapa mudahnya kita akan jatuh bukan Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, Lewis mengatakan semua propaganda kontemporer
yang mengumbar hawa nafsu itu hadir di tengah-tengah kehidupan manusia yang ada di tengah dunia pada saat ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita perlu berhati-hati untuk tidak serta-merta mengatakan bahwa hanya karena seseorang memiliki pengetahuan atau pengalaman dan keterampilan spiritual, dengan serta-merta mereka menjadi pribadi-pribadi yang sempurna, yang tidak mungkin akan jatuh di dalam dosa. Karena predator-predator rohani sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, bukanlah orang-orang bodoh Bapak Ibu sekalian. Tetapi mereka jauh lebih berbahaya karena seringkali mereka berada di dalam tampuk kepemimpinan gerejawi. Selain kehadiran predator rohani ini yang sudah menjadi sebuah penyakit menular, sikap hati daripada jemaat sebagaimana yang sudah saya sampaikan di atas juga menjadi sebuah penyakit menahun Bapak Ibu sekalian yang sulit untuk disembuhkan. Tetapi apakah ini berarti bahwa pemberesan ini tidak mungkin untuk dikerjakan? Saya percaya ini bukan kehendak Tuhan jikalau kita hanya berpangku tangan Bapak Ibu sekalian. Tetapi sebuah kejahatan jikalau kita pun tidak bisa membasmi sampai kepada akar-akarnya, paling tidak kita bisa mencegahnya untuk tidak semakin meluas kemudian merusak bagian-bagian tubuh Kristus yang baik lainnya. Sehingga pertanyaan kita adalah Bapak Ibu sekalian, dari mana kita harus memulai pemberesan ini? Saya pikir pemberesan yang harus kita kerjakan pertama sekali adalah di dalam pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal ke-4 ayat ke-8 mengatakan seperti ini. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat ini juga banyak kali disalahpahami Bapak Ibu sekalian, sehingga saat kita melihat ada dosa yang dikerjakan oleh saudara seiman kita, kita akan mengatakan dengan kalimat ini, kasih menutupi banyak dosa. Apakah benar pengertiannya seperti ini Bapak Ibu sekalian? Apakah benar kasih juga akhirnya membuat kita menutup mata atas dosa-dosa yang masih dilakukan secara aktif di depan mata kita? Adam Clarke saat mengomentari ayat ini mengatakan, kecenderungan kasih menuntun kita untuk melampaui kesalahan orang lain, mengampuni serangan terhadap diri kita, dan mengabaikan pelanggaran sejauh Bapak Ibu sekalian. Sejauh apa? Sejauh itu konsisten dengan kebenaran. Kebenaran ini yang seringkali kita abaikan bukan Bapak Ibu sekalian saat kita coba menerapkan kasih. Kasih tanpa kebenaran akan memanjakan, bahkan seringkali akan berbahaya, bahkan cenderung akan merusak. Dan hal ini sangat tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa memakai satu bagian firman Tuhan kemudian kita mengabaikan bagian firman Tuhan yang lain yang mengatakan hal yang sama, bukan Bapak Ibu sekalian. Saat Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini, kita tahu Kristus datang membawakan kasih Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yohanes pasal ketiga ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian, apakah cukup Kristus hanya datang dan mendekati kita dengan kasih saja? Tidak Bapak Ibu sekalian. Alkitab mengatakan di dalam bagian-bagian firman Tuhan yang lain bahwa Kristus bukan hanya datang dengan kasih, tetapi Kristus juga datang dengan kebenaran. Pada saat Yesaya pasal 53 ayat ke-5 mengatakan seperti ini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya, luka-lukanya, kita menjadi sembuh. Bapak Ibu sekalian, kasih sekaligus kebenaran akan keadilan Allah bertemu di atas kayu salib saat Kristus mati menggantikan kita. Kasih atas orang berdosa tidak menghilangkan kehadiran kebenaran, keadilan Allah untuk ditegakkan. Ini baru namanya kasih yang sesungguhnya. Cynthia Tanggara melanjutkan tulisannya, Bapak Ibu sekalian.
Tapi kita orang Kristen membutuhkan kerendahan hati untuk memahami bahwa ada sesuatu yang salah tidak hanya dengan Raffi itu sendiri, tetapi juga masyarakat tempat kita tinggal yang memungkinkan orang-orang berkuasa untuk melakukan apa yang dilakukan Raffi dan telah menyimpannya begitu lama. Efesus pasal ke-5 11 mengatakan seperti ini. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Bapak Ibu sekalian, saya senang dengan kata yang dipakai oleh Al-AI di dalam bagian ini, yaitu telanjangilah. Di dalam beberapa terjemahan yaitu NIV maupun Revised Standard Version juga memakai kata yang hampir sama, yaitu expose them. Expose. Bapak Ibu sekalian mengerti bukan apa artinya expose? Yaitu to remove what is covering something that it can be seen. Kita harus membukakan supaya jangan ada lagi selubung yang menutupi. Supaya segala sesuatu menjadi terlihat. Bapak Ibu sekalian, satu kali Paulus menegur sikap daripada Petrus yang munafik saat dia berada di depan orang-orang Yahudi. Karena sebelumnya Petrus duduk bersama-sama dengan orang non-Yahudi dan orang-orang tidak bersunat. Tetapi saat Yakobus dan beberapa orang Yahudi hadir, Petrus pun segera mengundurkan dirinya dan menjauhi orang-orang tidak bersunat ini karena takut. Dan dicatat oleh Paulus dalam Galatia pasal kedua 11 sampai yang ke-14. Kejadian ini. Kenapa ini diekspos Bapak Ibu sekalian? Kenapa ini perlu dituliskan? Ayat 14 Paulus mengatakan seperti ini. Tetapi waktu aku Paulus melihat hal ini, bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua. Kenapa Paulus mencatat bahkan mengekspos hal ini adalah karena kebenaran Injil. Karena kebenaran Injil harus ditegakkan Bapak Ibu sekalian. Ini yang seharusnya juga menjadi patokan bagi kita dan alasan bagi kita untuk mau menegur dosa. Agar orang-orang bisa diarahkan kembali kepada kebenaran Injil, kebenarannya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, alasan klasik yang seringkali kita juga pakai pada saat kita enggan untuk menegur ataupun menyampaikan akan dosa orang lain adalah bahwa saya ini bukan orang suci. Saya sendiri orang yang berdosa sehingga saya tidak pantas mempersoalkan dosa orang lain. Padahal kebenaran yang kita harus tahu adalah Bapak Ibu sekalian sebagaimana yang disampaikan oleh surat Efesus. Bahwa memang benar kita adalah orang berdosa dan kita tidak mungkin menjadi orang yang kudus dengan usaha kita, dengan rekayasa dan jasa-jasa kita. Tetapi Alkitab mengatakan kita dibenarkan semata-mata oleh kasih karunia Allah. Kita dibenarkan menjadi orang-orang kudus semata-mata karena pekerjaan Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Sehingga pada saat kita boleh percaya kepada Tuhan dan diselamatkan, dan langkah selanjutnya yang kita boleh lihat adalah ada sebuah penyucian yang dilakukan oleh Allah bagi kita, yaitu positional sanctification. Ini adalah satu penyucian secara status, secara posisi yang tidak mungkin yang dikerjakan oleh kita, tetapi semata-mata terjadi oleh karena Kristus yang sudah mati bagi kita. Sehingga tidak benar memakai alasan ini untuk mengatakan bahwa saya adalah orang berdosa, sehingga saya tidak berhak menegur orang berdosa lain. Ini jelas berlawanan dengan konsep positional sanctification yang sudah Tuhan taruhkan di dalam diri kita sebagai orang kudus di hadapan Allah. Dan yang kedua Bapak Ibu sekalian, pemberesan yang menurut saya harus kita kerjakan adalah penegakan disiplin gerejawi. Pada saat kita melihat bahwa ada penyucian yang namanya positional sanctification, ada penyucian yang kedua, yaitu progressive sanctification. Progressive sanctification ini adalah perjuangan seumur hidup kita Bapak Ibu sekalian, bekerja sama dengan Roh Kudus, dengan Allah,
untuk bagaimana supaya hidup kita bisa menyenangkan Allah melalui hidup yang terus dikuduskan di hadapannya. Bagaimana kita bergumul dengan dosa-dosa kita. Bagaimana kita bergumul dengan perintah-perintah Allah. Dan kita coba melakukannya dalam hidup kita. Walaupun kita akan jatuh bangun di sana Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita siap untuk dibentuk. Kita siap untuk ditegur. Kita siap untuk didisiplin. Sebagai bagian daripada ketaatan kita di hadapan Allah. Dan itu juga bukankah kenapa disiplin gereja juga sangat dibutuhkan sebagai salah satu sarana anugerah Tuhan untuk menjauhkan kita dari segala dosa yang lebih dalam. Membuat dosa tidak semakin lagi merusak di dalam tubuhnya Tuhan. Karena kita tahu sifat dosa itu pada saat dia tidak dihambat, dia akan semakin merambat dan merusak bagian baik lainnya. Di dalam kehidupan keseharian kita sebagai manusia Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita percaya di dalam natur kita sebagai manusia yang berdosa. Kita tidak cukup hanya tahu akan kebenaran. Sehingga kenapa hukum itu hadir. Bahkan di dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Kita tahu hukum yang tertulis juga ada bukan? Baik itu hukum perdata maupun hukum pidana. Itu semua untuk mengatur kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi yang ada di tengah-tengah negara ini. Bahkan hukum yang paling sulit sampai hukum yang sangat sederhana juga diberikan bagi kita. Dan pada saat kita melihat keseharian kita, pada saat kita berkendaraan, kita juga diatur dengan sebuah hukum juga bukan? Yaitu hukum bagaimana kita berkendaraan. Di saat kita melanggarnya, hukum itu akan menjerat kita. Tetapi hukum saja tidak cukup Bapak Ibu sekalian. Karena itu kenapa kita perlu langkah selanjutnya yang disebut dengan penegakan hukum. Tujuannya jelas kenapa penegakan hukum ini perlu dilakukan, yaitu untuk membuat efek jerah. Dan yang kedua adalah supaya kita bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang lain untuk tidak melakukan hal-hal dan kejahatan yang sama. Dan bukankah itu juga alasan kedua, kenapa Paulus menegur dosa daripada Petrus bukan Bapak Ibu sekalian? Agar yang lain tidak terseret dengan dosa yang sama. Siapa yang berhak melakukan peneguran dosa bahkan pendisiplinan gerejawi Bapak Ibu sekalian? Tentu saja tidak semua orang berhak melakukannya. Tetapi kita sebagai umat Tuhan berhak untuk menyampaikan apa yang kita tahu kepada orang-orang yang ditunjuk dan dipercayakan jabatan kegerejawian, dalam hal ini gembala jemaat, hamba-hamba Tuhan, penatua diaken, untuk menegakkan disiplin gereja ini. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, mengapa ya? Di dalam gereja kita sendiri, kita sudah begitu puas dengan kebenaran demi kebenaran yang disampaikan. Kita sudah begitu puas bahwa gereja kita sudah memiliki doktrin demi doktrin yang begitu solid. Tetapi kita sangat kompromi bahwa penegakan kebenaran berupa disiplin gerejawi itu sendiri tidak pernah dilakukan, bahkan jarang sekali terdengar. Apakah jemaat kita sekarang ini sudah jauh lebih dewasa dan terhindar daripada dosa-dosa Bapak Ibu sekalian? Realitas yang harus kita akui adalah bahwa kita banyak kali lebih mementingkan bangku-bangku gereja kita terisi, bukan? Banyak kali gereja masa kini sudah jauh dari apa yang Tuhan rindukan. Sehingga Dietrich Bonhoeffer pernah mengatakan kalimat seperti ini. Anugerah itu sekarang sudah merosot nilainya menjadi anugerah yang murahan. Ciri anugerah yang murahan adalah seseorang diampuni tanpa perlu adanya pertobatan. Menerima perjamuan kudus tidak diperlukan penyesalan. Mendapat pengampunan tidak perlu adanya pertobatan secara pribadi. Mengikut Yesus tidak perlu memikul salib. Orang yang sudah menerima baptisan tidak perlu mengikuti disiplin gerejawi. Betapa mengenaskannya kondisi gerejanya saat ini, bukan Bapak Ibu sekalian? Kita juga seringkali memakai kalimat untuk tidak menghakimi, bukan? Pada saat kita ingin menegur dosa. Padahal di dalam 1 Korintus pasal ke-5,
Saat Paulus berbicara kepada jemaat Korintus, dia menasihatkan mereka untuk tidak bergaul dengan pendosa-pendosa, baik mereka yang hidupnya cabul, penyembah-penyembah berhala, pemabuk, penipu, penfitnah. Bahkan Paulus melanjutkan kalimatnya, sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi oleh Allah. Paulus melanjutkannya dengan kalimat yang sangat keras. Usirlah orang yang melakukan kejahatan di tengah-tengah kamu. Bapak Ibu sekalian, Paulus tidak takut kehilangan jemaat. Paulus tidak takut kehilangan bangku tidak terisi. Tetapi dia lebih takut akan kesucian Allah yang akan ternodai dengan kejahatan yang tidak pernah didisiplin. Yesus pernah berkata sendiri di dalam Matius pasal ke-18 ayat 15 sampai ke-18 seperti ini. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Bapak Ibu sekalian, tahun 1561 dalam sebuah pengakuan iman Belgik dikatakan, apa sih tanda ataupun ciri daripada gereja yang benar? Ciri daripada gereja yang benar ada 3, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah gereja yang memberitakan Injil dengan benar. Yang kedua adalah gereja melaksanakan sakramen yang diajarkan oleh Kristus secara benar. Dan yang ketiga adalah gereja melakukan disiplin gerejawi, menghukum orang-orang berdosa. Saya ingin nutup video ini dengan sebuah kalimat yang diucapkan oleh Charles Riley di dalam bukunya Teologi Dasar Kedua. Dia mengatakan disiplin gereja merupakan suatu bentuk pelayanan yang sesungguhnya, yang sama pentingnya dengan pelayanan yang diperlukan dalam satu ibadah. Berapa banyak gereja yang terus ingin improve, yang terus ingin mengembangkan ibadah yang baik, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, ibadah yang bisa dinikmati, yang bisa mempertumbuhkan. Tetapi berapa banyak gereja yang peduli dengan disiplin gereja yang ditegakkan di tengah-tengah kehidupan daripada jemaat Tuhan untuk menyatakan kesucian Kristus di tengah-tengah gerejanya Tuhan. Bagaimana dengan gereja kita saat ini, Bapak Ibu sekalian? Apakah gereja kita dan kita sebagai gerejanya sudah hidup sebagaimana yang Tuhan rindukan? Kiranya Tuhan membelas kasihani kita sebagai gerejanya.